Gus. Tapi hari kapan nih? Oh, wes ada. Mau beli orang. Nomor ke persiapan ngaji mungkin kalau nggak usah. Waktunya juga. Oke. Ya kan hanya kita. Istrinya disuruh diam diri, beliau yang kangenan mencari api hangat tubuh. Ini kan sebenarnya ini kan hanya cerita ketika Nabi Musa ngambilkan api untuk tastolun, untuk menghangat tubuh di musim apa. Terus dibabkan Nabi memfasal berkhidmat rojul. Nah, ini cara istidlal saya istidlal bisa salifakon fitqa bin najat dan dalam kita harus punya niat supaya selamat dari dolimnya orang lain dengan sehingga yang selamat dari orang lain. Jadi menjaga diri di kalangan ini jadi ilmu sofrke alif lebih khusus misalnya ini faslun fi muamalatin nas bima tuhibu ayu amilaka bi. Kita harus memperlakukan manusia dengan pengandaian kamu suka diperlakukan seperti itu. Ini wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu ayyuta ilaih. Kamu perlakukan orang lain dengan standar andaikan kamu diperlakukan seperti itu kamu senang ya. Itu dalilnya pakai wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafananya. Kita sendiri kan tidak siap kalau punya anak miskin. Berarti kalau kita dikasih orang, makanya saya sebagai kiai misalnya ada orang senang saya kok sering salam tempel, saya juga nggak suka, terutama kalau dari orang miskin. Jangan-jangan ini uang penting untuk anaknya. Jadi keliru kalau kiai harus dekat orang miskin. Kadang malah salah. Misalnya gini, ada orang miskin nyalami tempel saya 50.000. Bisa saja itu uang haram kalau saya terima, karena ini untuk beras, untuk sembako. Sementara kalau orang kaya nyalami tempel saya 1 juta, itu kemungkinannya halal. Karena ini uang luwian, orang kaya itu kan uangnya miliaran. Jadi kalau 1 juta itu luwian. Berarti ini pakai uang Indo, ini pakai luwian. Yang boleh dipakai mana? Ya yang luwian kan. Sedekah ke kiai kan sunat, hormat anak istri wajib. Bagi yang bawel ya. Wajib. Nah itu makanya ini sirinya Rasulullah. Rasulullah itu menyintai orang-orang miskin, Bilal Ammar. Tapi akrabnya sama Abu Bakar. Karena uang dari Abu Bakar itu potensinya itu halal karena dia orang kaya, berarti yang dikasihkan itu enggak mengganggu keluarga. Jadi itu naiknya Nabi dekatnya sama Abu Bakar tapi yang mencintai dia. Jadi ada aturannya secara fikih. Jadi kalau taruh saja gini, saya punya umat kaya Zaid Senin kesini halal, Selasa kesini. Tapi kalau orang miskin hari itu harus macul karena jadi buruhnya orang. Kadang sudah janjian sama bosnya yang hari itu kalau nggak kerja anaknya nggak punya apa. Tapi kalau orang nggak bisa ngaji kan kiai butuh para pemelarat, tapi nggak mikir efek dari para pemelarat itu kan nggak diilmoni, justru dekat orang melarat dalam konteks ini potensi tadi ganggu kerjanya, ganggu nafkahnya. Makanya KB itu bil ilmi kan.
Kalau pakai kaidah umum kan sepenting kiai itu suka orang miskin, dekat orang miskin. Itu kaidah umum. Sudah saya lakukan ini kan nggak ada enggak ya juga kan sudah. Sekali saya. Kandungan. Artinya gini. Tadi tanpa melihat si kaya itu penghasilannya dari mana itu? Lah ya enggak yang uang pokok ya sama-sama halal ini bayangnya sama-sama halal. Santri. Uangnya orang miskin ya halal, uangnya orang kaya halal. Tapi kalau uangnya orang miskin halal pun kan potensi jadi haram karena ada kebutuhan fardhu ain. Sama-sama halal maksudnya contoh sama-sama halal. Kalau orang kaya kan uangnya luwian, ini sama-sama uang dari halal maksud saya. Kalau haram kan tidak kita bahas. Ya mungkin dari haram juga banyak. Jangan kira yang haram tuh orang kaya dok, tidak juga. Maling ayam sudah miskin hanya dapat ayam, sudah nyuri hanya dapat ayam. Saya ulang lagi ya. Misalnya saya sebagai kiai kaya, kan kadang seleranya sudah nyon sewu bikin taman, bikin kolam, kan tidak bisa. Gara-gara saya kiai misalnya pesan, Zaid kamu kesini saya bikin taman. Sudah urusan selera, ganggu Zaid yang mungkin kerja yang urusannya fardhu ain. Urusan dapur Gus ya. Ya mendingan ngundang bakar misalnya. Bakar besok sini. Ya Gus, kalau kamu gak kerja gak apa-apa yang punya pabrik. Saya tidak masuk juga kan. Ya ini makanya itu hebatnya Rasulullah dekat yang miskin. Tapi kalau pendanaan tetap Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Ini yang harusnya diwaris santri termas karena beliau ahli usul fikih kayak Mahfud. Saya sampai sekarang mengkaji fikihnya Syekh Mahfud termas. Yang apa itu? Hasya apa? Nailul Ma'mul ya. Hasyahnya apa? Buayatul usul itu. Itu tuh yang dekatnya sama Abu Bakar tapi yang mencintai dia. Jadi ada aturannya secara fikih. Jadi kalau taruh saja gini, saya punya umat kaya Zaid. Zaid Senin kesini halal, Selasa kesini. Tapi kalau orang miskin hari itu harus macul karena jadi buruhnya orang. Kadang sudah janjian sama bosnya yang hari itu kalau nggak kerja anaknya nggak punya uang. Tapi kalau orang nggak bisa ngaji terus dia butuh para pemelarat. Tapi nggak mikir efek dari para pemelarat itu kan nggak diilmukan, justru dekat orang melarat dalam konteks ini potensi tadi ganggu kerjanya, ganggu nafkahnya. Makanya KB itu bil ilmi kan. Kalau pakai kaidah umum kan sepenting dia itu suka orang miskin, dekat orang miskin. Itu kaidah umum. Sudah saya lakukan ini kan nggak ada enggak ya juga kan sudah. Sekali saya. Kandungan. Artinya gini. Tadi tanpa melihat si kaya itu penghasilannya dari mana itu? Lah ya enggak yang uang pokok ya sama-sama halal ini bayangnya sama-sama halal. Santri. Uangnya orang miskin ya halal, uangnya orang kaya halal. Tapi kalau uangnya orang miskin halal pun kan potensi jadi haram karena ada kebutuhan fardhu ain. Sama-sama halal maksudnya contoh sama-sama halal. Kalau orang kaya kan uangnya luwian, ini sama-sama uang dari halal maksud saya. Kalau haram kan tidak kita bahas. Ya mungkin dari haram juga banyak. Jangan kira yang haram tuh orang kaya dok, tidak juga. Maling ayam sudah miskin hanya dapat ayam, sudah nyuri hanya dapat ayam. Saya ulang lagi ya. Misalnya saya sebagai kiai kaya, kan kadang seleranya sudah nyon sewu bikin taman, bikin kolam, kan tidak bisa. Gara-gara saya kiai misalnya pesan, Zaid kamu kesini saya bikin taman. Sudah urusan selera, ganggu Zaid yang mungkin kerja yang urusannya fardhu ain. Urusan dapur Gus ya. Ya mendingan ngundang bakar misalnya. Bakar besok sini. Ya Gus, kalau kamu gak kerja gak apa-apa yang punya pabrik. Saya tidak masuk juga kan. Ya ini makanya itu hebatnya Rasulullah dekat yang miskin. Tapi kalau pendanaan tetap Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Ini yang harusnya diwaris santri termas karena beliau ahli usul fikih kayak Mahfud. Saya sampai sekarang mengkaji fikihnya Syekh Mahfud termas. Yang apa itu? Hasyah apa? Nailul Ma'mul ya. Hasyahnya apa? Buayatul usul itu. Kalau kamu ragu jangan bilang nggak sah tapi jangan lakukan, itu lebih aman. Kayak gini, sarung saya tertinggal. Kamu bilang, Gus sholat pakai sarung ini sah apa enggak? Mendingan saya jawab jangan. Karena saya bilang nggak sah, ternyata yang punya ridho. Mau apa coba? Tak jawab nggak sah, ternyata yang pulang nggak ridho. Kan ribet. Mendingan janganlah kalau nggak milik. Jadi banyak hal itu Nabi nggak bilang sah atau tidak sah, tapi tidak mayari. Sudah jangan. Nah ini ngaji khatam lagi. Jadi beda. Maknanya nggak sah sama jangan itu beda. Nggih. Beda peran. Khawarij sing ngono gitu. Khawarij. Jadi bantah tok tapi ilmu minim.
pas. Modal apa? Jadi beda. Nggih. Di Quran banyak yang kalimat i'malu wala tudilu pakai amar sama nahi. Ini jagani tadi. Jagani ada sekian hukum. Misalnya gini. Ada perempuan cantik kamu nggak tahu asal usulnya. Ini boleh nggak bisa nikah. Kalau kamu memang jamnya jangan. Jangan bilang nggak sah. Apa alasan nggak sah? Dia mukminah, sholihah. Nggih. Jadi Islam itu unik. Makanya ada perangkat insya itu ada amar, ada nahi, ada tamani, taroji, istighfar. Ini enggak tahu ngaji usul fikih. Pun bubar, Gus. Jujur. Jadi saya ulang lagi. Andai kan tidak ada ahli kitab, kita ini tidak siapa sih. Awwalu man nataqa bi nubuwatin nabi itu ya orang-orang Nasrani. Rohibnya lagi. Misalnya mereka bilang, tapi itu zaman dulu Gus masih orisinil. Yang dulu yang nakalnya banyak. Yang namanya orang. Buktinya apa? Alamani abi torota ila sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yadkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtu faidan fi nabiyyun yakhruju akhirat zaman. Berarti cerita bapaknya ini jujur enggak? Enggak kan? Anaknya diulang Taurat kecuali satu halaman. Padahal itu ya orang dulu. Ternyata yang menyembunyikan sifatnya nabi. Dan ketika mati anaknya penasaran kan dibuka. Ternyata itu teks tentang nabi akhir. Artinya kalau kamu bilang, wah anak Yahudi di sini Nasrani jujur-jujur. Kata siapa yang enggak jujur zaman itu ya? Kita ngaji khatam tahu contoh-contoh. Iya kan? Dan di Quran juga fair gitu. Wa inna fariqam minhum layak tumunal haq. Fariqam itu semua apa sebagian? Sebagian. Jadi sebagian layak tumunal haq. Artinya sebagian ya enggak. Kayak Nastura sama Bukhairah kan enggak yaktumunal haq. Bahkan pesannya Abi Thalib sudah kemenangan kamu bawa pulang. Ini jelas nanti dia pesin orang Yahudi. Jadi sudah kalau Quran bilang farikon ya kita harus bilang farikon, jangan semuanya. Jadi lucu kalau orang Pekalongan tadi, "Saiki serono."